Kamu itu sampah tidak berguna, Bima. Putriku pantas mendapatkan yang lebih baik. Nama saya Bima Wijaya dan saya berumur 37 tahun. Saya menghabiskan 12 tahun terakhir membangun sebuah firma investasi swasta di Jakarta. Melakukan penanaman modal yang tidak pernah dilihat oleh kebanyakan orang. Saya bekerja melalui perusahaan cangkang, dana anonim. Perusahaan induk yang menyembunyikan nama saya di tumpukan dokumen yang begitu tebal, sehingga pengacara terpintar pun butuh berbulan-bulan untuk melacak saya. Begitulah cara saya menyukainya. Bersih, tidak terlihat berkuasa. Tapi sekarang berdiri di dapur mertua saya, melihatnya mengayunkan cangkir kopinya seolah-olah sedang memimpin orkestra penghinaan, saya merasa sama sekali tidak berkuasa. Aroma kuat kopi gayo yang baru diseduh, bercampur dengan parfum mahal dari dapur yang dirancang, khusus membuat saya mual. Cahaya pagi masuk melalui jendela-jendela besar, memantul di meja marmer Italia, dan sedikit menyilaukan saya ketika saya mencoba melihat ke arahnya. Kisah yang akan Anda dengar sekarang adalah kisah indah tentang balas dendam dan romansa. Berlanggananlah ke saluran kami untuk menerima lebih banyak konten semacam ini, dan beritahu di kolom komentar dari mana Anda menonton. Pramono, Adiwijaya telah memanggil saya tidak berguna selama 3 tahun berturut-turut. Setiap makan malam keluarga, setiap hari raya, setiap kali saya melangkah melewati pintu depan rumahnya, dia bisa saja menikah dengan putra Dr. Pereira, lanjutnya menunjuk ke arah istri saya, Kartika. Tapi tidak, dia memilihmu, seorang pria yang bahkan tidak punya keberanian untuk mengatakan apa pekerjaannya yang sebenarnya. Kartika duduk di meja sarapan, mengaduk-aduk telur di piringnya. Dia tidak pernah mengangkat pandangannya, tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, hanya terus mengaduk telur sialan itu, seolah-olah telur itu menyimpan jawaban atas semua yang salah dalam pernikahan kami. Saya bisa merasakan berat keheningannya lebih dari kata-kata ayahnya. Bima bekerja di bidang keuangan, ayah. Akhirnya dia bergumam, masih tanpa menatap mata saya. Suaranya terdengar lemah, hampir tidak terdengar. Dan itu lebih menyakitkan daripada penghinaan apapun dari Pramono. Keuangan? Pramono mendengus. Kamu tahu apa artinya itu? Tidak ada. Bisa saja dia menjual asuransi di luar sana, setahu kita. Bisa saja dia mengelola dana pensiun orang tua di kantor pojok di Mall ITC. Saya memperhatikannya berjalan mondar-mandir di sekitar meja granit dapur, wajahnya semakin memerah setiap putaran. Inilah Pramono Adiwijaya, pendiri dan CEO Bionusa Medica, sebuah perusahaan bioteknologi yang sedang kesulitan dan tidak menghasilkan keuntungan nyata selama 4 tahun. Dia mewarisi uang dari bisnis konstruksi ayahnya dan berpikir itu membuatnya menjadi seorang jenius keuangan. Yang tidak diketahui Pramono adalah bahwa saya telah memantau laporan keuangan perusahaannya selama 8 bulan. Bionusa Medica kehabisan uang, membakar sisa-sisa pendanaan modal Ventura mereka. Mereka membutuhkan keajaiban. Mereka membutuhkan jenis investor anonim yang menjadi spesialisasi saya. Kamu hanya duduk di situ seperti orang bisu, kata Pramono, menunjuk jari ke dada saya. Pria sejati membela dirinya. Pria sejati membela diri. Saya mengangguk perlahan, merasakan denyut nadi saya semakin cepat tetapi menjaga suara saya tetap tenang. Bapak benar, Pak Pramono. Dapur menjadi sunyi. Kartika akhirnya mengangkat pandangannya dari piringnya. Kebingungan tergambar di wajahnya. Bahkan Pramono tampak terkejut dengan jawaban saya. Saya bisa melihat di sudut mata saya. Asisten rumah tangga membeku di ambang pintu pantry, berpura-pura tidak mendengar. Saya benar, katanya. Suaranya sekarang tidak yakin. Tentu saja, kata saya, berdiri dan mengambil jaket kulit saya yang ada di sandaran kursi. Kulitnya terasa dingin saat disentuh, dan sensasi itu anehnya menenangkan saya. Kartika memang pantas mendapatkan yang lebih baik. Saya berjalan menuju pintu depan, merasakan mata mereka di punggung saya. Koridor terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah menggema di lantai kayu yang dipoles. Ketika saya mencapai gagang pintu, saya mendengar kursi Kartika bergeser di lantai. Bima, tunggu. Tapi saya sudah berada di luar menghirup udara dingin bulan November di Jakarta dengan aroma khas kelembaban dan polusi kota, tahu bahwa semuanya akan berubah. Gerbang listrik rumah tertutup di belakang saya dengan bunyi klik logam yang terdengar seperti titik akhir.
Saya bertemu Kartika 5 tahun lalu di sebuah konferensi di Bandung. Dia sedang mempresentasikan penelitian tentang aplikasi terapi gen cemerlang dan bersemangat tentang pekerjaannya di sebuah perusahaan bioteknologi kecil. Saya di sana karena sedang mempertimbangkan investasi di sektor teknologi medis. Auditorium itu penuh sesak, tetapi ketika dia mulai berbicara, seolah-olah hanya kami berdua yang ada di ruangan itu. Yang tidak saya duga adalah jatuh cinta pada pembicaranya. Hubungan kami berjalan cepat, terlalu cepat mungkin. Dalam 18 bulan kami menikah dalam sebuah upacara kecil yang dikeluhkan ayahnya selama berminggu-minggu. Dia menginginkan sesuatu yang lebih besar, lebih mahal, sesuatu yang akan mengesankan teman-temannya di klub golf. Tapi Kartika dan saya lebih suka hal-hal sederhana. Atau setidaknya itulah yang saya pikir. Masalah dimulai saat Natal pertama kami sebagai pasangan. Pramono terlalu banyak minum anggur mahal dan mulai menanyai saya tentang pekerjaan saya. Saya memberinya jawaban samar yang sama yang saya berikan kepada semua orang. Investasi swasta, manajemen portofolio, konsultasi untuk individu berpenghasilan tinggi. Semuanya secara teknis benar, tetapi kurang detail penting bahwa sayalah individu berpenghasilan tinggi itu. Perusahaan saya, Nusantara Capital, mengelola aset lebih dari 600 miliar rupiah. Kami berspesialisasi dalam investasi tahap awal di perusahaan teknologi dan medis, jenis bisnis yang membutuhkan kebijaksanaan dan anonimitas. Saya telah membangun reputasi saya dengan tetap tidak terlihat, membiarkan orang lain mengambil pujian sementara saya diam-diam, mengumpulkan keuntungan yang hanya bisa diimpikan oleh sebagian besar investor. Tapi Pramono menafsirkan kebijaksanaan saya sebagai kelemahan. Dia mulai berkomentar tentang pekerjaan saya yang misterius dan bagaimana seorang pria sejati akan lebih transparan tentang karirnya. Kartika akan mengubah topik atau tertawa tetapi tidak pernah menyuruhnya berhenti, tidak pernah membela saya. Serangan verbal semakin intensif dalam beberapa bulan berikutnya. Pramono membuat komentar sinis tentang pakaian saya, mobil saya, kurangnya ambisi saya. Dia membandingkan saya dengan pria lain di lingkaran sosial mereka, dokter dan pengacara sukses yang mengendarai mobil mahal dan berbicara keras tentang pencapaian mereka. Saya mengendarai Honda Civic Silver, tidak mencolok yang tidak menarik perhatian. Bagi Pramono itu adalah tanda kegagalan. Yang membuat segalanya lebih buruk adalah melihat Kartika menciut selama konfrontasi ini. Ilmuwan percaya diri yang saya nikahi menjadi pendiam dan defensif, terus-menerus membuat alasan untuk perilaku ayahnya. Dia akan menarik saya ke samping setelah makan malam yang sangat brutal dan membisikkan permintaan maaf, berjanji bahwa keadaan akan membaik. Tapi dia tidak pernah menghadapinya secara langsung, tidak pernah mengakhirinya. 3 bulan lalu saya menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Saat meneliti investasi potensial, saya menemukan dokumen pendanaan Bionusa Medica. Perusahaan itu dalam masalah serius, membakar uang lebih cepat daripada yang bisa mereka kumpulkan. Mereka telah mendekati puluhan perusahaan modal Ventura, tetapi rasio utang terhadap pendapatan membuat investor paling serius ketakutan. Saat itulah saya menyadari bahwa saya harus membuat pilihan. Saya bisa membantu menyelamatkan perusahaan Pramono melalui investasi anonim, atau saya bisa membiarkannya bangkrut. Pengusaha dalam diri saya melihat potensi keuntungan. Menantu dalam diri saya melihat sesuatu yang sama sekali berbeda. Saya memulai proses uji tuntas, menjaga identitas saya terkubur di bawah lapisan struktur perusahaan. Pramono tidak akan pernah tahu bahwa keselamatannya duduk di meja makannya, mendengarkan penghinaannya, melihat putrinya tetap diam. Pertemuan dengan pengacara Bionusa dilakukan melalui perantara. Nama saya tidak pernah muncul di dokumen apapun. Saya hanyalah dana investasi yang berbasis di Kepulauan Cayman dengan minat pada bioteknologi Indonesia. Titik puncaknya datang 3 minggu lalu saat makan malam ulang tahun Kartika. Kami berada di rumah Pramono, dan dia telah mengundang saudara iparnya Budi, seorang ahli bedah jantung yang suka berbicara tentang rumah liburannya di puncak. Meja itu penuh dengan makanan, dihiasi dengan rangkaian bunga mahal yang mengeluarkan aroma memuakan. Budi baru saja membeli perahu baru. Pramono mengumumkan saat Kartika memotong kue. Yacht 12 meter, harganya lebih mahal dari gaji kebanyakan orang dalam 5 tahun.
Budi tertawa dan menepuk bahu saya yang terlalu keras untuk dianggap ramah. Dan kamu, Bima, ada pembelian besar baru-baru ini? Mobil baru properti investasi? Seharusnya saya sudah menduganya. Mata Pramono berbinar dengan kilau yang familiar, yang berarti dia akan menyerang untuk membunuh. Bima tidak melakukan pembelian semacam itu, kata Pramono, suaranya meneteskan simpati palsu. Dia lebih tipe praktis, bukan begitu, Bima? Kartika meremas tangan saya di bawah meja, sebuah peringatan untuk tetap tenang. Saya merasakan jari-jarinya gemetar dan dingin. Tapi Pramono belum selesai. Saya bisa merasakan serangan itu datang, seperti badai yang terbentuk di cakrawala. Maksudku, mari kita jujur di sini. Putriku adalah seorang ilmuwan yang cemerlang. Dia telah menerbitkan di jurnal-jurnal penting, berbicara di konferensi internasional. Dia bisa saja menikah dengan siapapun. Seorang dokter, seorang pengacara, seseorang dengan prospek nyata. Sebaliknya dia puas dengan dia menunjuk secara samar ke arah saya. Ya, kita semua membuat kesalahan. Ruangan menjadi sunyi. Tangan Kartika lemas di tangan saya. Budi menatap kue seolah-olah itu adalah hal paling menarik yang pernah dilihatnya. Dan Pramono duduk di sana dengan senyum puas, menunggu reaksi saya. Saya bisa mendengar detak jam dinding. Setiap detik terasa seperti selamanya. Saya menatap Kartika, benar-benar menatapnya. Dia menatap pangkuannya. Wajahnya memerah karena malu. Bukan malu karena perilaku ayahnya, tetapi malu karena saya. Karena menikah dengan seseorang yang dianggap ayahnya lebih rendah darinya. Saat itulah saya mengerti bahwa ini tidak akan membaik. Kartika tidak akan membela saya. Karena jauh di lubuk hatinya dia setuju dengannya. Mungkin tidak sepenuhnya, tetapi cukup untuk tetap diam, cukup untuk membiarkannya menghancurkan saya di depan keluarganya. Saya berdiri perlahan, meletakkan serbet di atas meja dengan hati-hati, dan menatap langsung ke arah Pramono. Bapak benar sekali, kata saya, menjaga suara saya tetap tegar. Dia memang pantas mendapatkan yang lebih baik. Saya mencium kening Kartika, kulitnya terasa hangat, dan saya merasakan dia sedikit gemetar. Saya mengambil mantel saya dan pergi. Di belakang saya mendengar Kartika memanggil nama saya, tetapi saya tidak menoleh. Saya punya pekerjaan yang harus dilakukan. Saya punya keputusan penting yang harus diambil. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya akan mengambil keputusan itu hanya dengan memikirkan diri saya sendiri. Perjalanan pulang dengan mobil memberi saya waktu untuk berpikir. Selama berbulan-bulan saya telah menyiapkan dokumen investasi. Untuk Bionusa Medica, paket pendanaan sebesar 45 miliar rupiah yang akan menyelamatkan perusahaan Pramono dan menjamin masa pensiunnya. Dokumennya sudah siap. Yang kurang hanyalah tanda tangan saya. Amplop itu ada di kantor saya menunggu. Hanya tanda tangan saya yang memisahkan Pramono Adiwijaya dari keselamatan atau kehancuran. Saya parkir di garasi, duduk di dalam mobil selama 10 menit, mendengarkan mesin mendingin, mengeluarkan suara logam yang khas, dan mengambil keputusan. Saya tidak akan menandatangani dokumen-dokumen itu. Sebenarnya saya akan melakukan sesuatu yang jauh lebih memuaskan. Saya akan membiarkan Pramono Adiwijaya belajar persis seperti apa rasanya membutuhkan seseorang yang dianggapnya tidak berguna. Keesokan paginya, saya menelepon pengacara saya, Tirta Mulya, dan memintanya untuk menyusun 3 dokumen: penarikan resmi minat investasi di Bionusa Medica, pemberitahuan pemutusan kontrak untuk perjanjian pendanaan yang tertunda, dan pelepasan kerahasiaan yang memungkinkan saya untuk mengungkapkan identitas saya sebagai investor anonim. Apa kamu yakin tentang ini, Bima? Tirta bertanya saat pertemuan kami di kantornya di SCBD. Kopi yang disajikan sekretarisnya mendingin di atas meja di antara kami. Kamu sudah berbulan-bulan melakukan analisis. Fundamental investasinya solid, terlepas dari politik keluarga. Saya yakin, kata saya. Terkadang investasi terbaik adalah yang tidak kamu lakukan. Pada tengah hari saya memiliki semua yang saya butuhkan. Tirta akan mengirimkan pemberitahuan penarikan ke Bionusa Medica tepat pukul 10 pagi keesokan harinya. Saya ingin Pramono punya waktu seharian untuk panik sebelum mengerti apa yang telah terjadi. Saya ingin dia merasakan tanah runtuh di bawah kakinya. Saya ingin dia tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Malam itu Kartika pulang sekitar pukul 8 malam. Dia tinggal di rumah saudara perempuannya sejak makan malam ulang tahun itu. Dan dari postur tubuhnya terlihat
bahwa dia telah menangis. Matanya bengkak, suaranya serak. "Kita perlu bicara," katanya, duduk di kursi berlengan di seberang saya di ruang tamu. Jarak di antara kami terasa lebih jauh dari beberapa meter yang memisahkan kursi-kursi itu. "Baiklah, ayahku meneleponku hari ini. Dia khawatir dia sudah keterlaluan malam itu." Saya hampir tertawa. "Khawatir? Dia ingin meminta maaf. Mungkin kita bisa makan malam akhir pekan ini. Hanya kita bertiga, memulai dari awal." Saya mempelajari wajahnya, mencari tanda-tanda bahwa dia mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Tapi Kartika masih berpikir ini tentang perasaan terluka dan harga diri yang tersinggung. Dia tidak tahu bahwa ayahnya baru saja menghina satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan perusahaannya. "Kartika," kata saya hati-hati, "sudah berapa lama kamu malu padaku?" Pertanyaan itu membuatnya lengah. "Apa?" "Aku tidak malu. Kamu tidak pernah sekalipun menyuruh ayahmu berhenti menghinaku. Tidak sekalipun dalam 3 tahun. Dia tidak serius. Dia hanya terlalu protektif. Dia memanggilku sampah tidak berguna di depan seluruh keluargamu. Kamu tidak mengatakan apa-apa." Mata Kartika berlinang air mata. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dia menjadi sangat marah ketika orang menentangnya. "Jadi kamu memilih kenyamanannya daripada martabatku. Itu tidak adil." Tapi itu adil, dan kami berdua tahu itu. Kartika telah membuat pilihannya sejak lama. Setiap kali dia tetap diam, setiap kali dia membuat alasan untuk perilakunya, dia memilih ayahnya daripada suaminya. Dan saya akhirnya bosan menjadi pilihan kedua. "Aku mencintaimu," katanya, "yang entah bagaimana membuat segalanya lebih buruk. Aku tahu kamu mencintaiku, tapi cinta saja tidak cukup jika kamu tidak berjuang untuknya." Dia pergi 1 jam kemudian, dan saya tahu dia tidak akan kembali. Tidak secara nyata. Bahkan jika kami tetap menikah, bahkan jika kami pergi ke terapi dan menyelesaikan masalah kami, akan selalu ada bagian dari dirinya yang melihat saya melalui mata ayahnya. Dan saya pantas mendapatkan lebih dari itu. Keesokan paginya saya bangun pagi dan pergi ke kantor. Lalu lintas Jakarta padat seperti biasa. Tetapi saya hampir tidak menyadarinya. Pikiran saya terfokus pada apa yang akan datang. Tepat pukul 10, saya menelepon Tirta untuk memastikan bahwa pemberitahuan penarikan telah dikirim ke Bionusa Medica. 20 menit kemudian, telepon saya berdering. "Bima," suara Kartika bergetar. "Sesuatu telah terjadi. Perusahaan ayahku baru saja kehilangan investor utamanya, 45 miliar rupiah. Dia benar-benar putus asa." "Maaf mendengarnya," jawab saya menjaga suara saya tetap netral. Pengacara tidak mau mengatakan siapa yang mundur. Mereka bilang itu adalah grup investasi anonim. Tetapi sekarang mereka menuduh adanya pelanggaran persyaratan kerahasiaan. "Ayahku bicara tentang kebangkrutan, Bima." Suaranya pecah pada kata terakhir. Saya diam mendengarkan napasnya di seberang telepon. Saya bisa membayangkannya di kantor, mencoba menjaga ketenangannya sementara dunia ayahnya runtuh. "Bima, aku tahu kamu bekerja di bidang keuangan. Apa kamu bisa bertanya-tanya? Lihat apakah ada yang tahu sesuatu tentang grup investasi ini." Ironisnya hampir terlalu sempurna. Dia meminta saya untuk membantu menemukan investor yang bisa menyelamatkan ayahnya. Tanpa tahu bahwa dia sedang berbicara dengannya. Tanpa tahu bahwa keselamatan yang dicarinya ada di seberang telepon. Menolak bantuan. "Akan kulihat apa yang bisa kulakukan," kata saya. Setelah saya menutup telepon, saya menulis 2 pesan teks dan menjadwalkannya untuk dikirim keesokan paginya. Yang pertama untuk Kartika, yang kedua untuk Pramono. Keduanya akan tiba tepat pukul 10 pagi bersama dengan pesan ketiga dari Tirta Mulia. Hingga besok sore, semua orang akan tahu persis dengan siapa mereka berurusan. Dan Pramono Adiwijaya akhirnya akan mengerti bahwa sampah tidak berguna yang duduk di mejanya memiliki kekuatan lebih dari yang pernah bisa dia bayangkan. Hari kebenaran tiba dengan langit kelabu khas Jakarta. Saya bangun pukul 6 pagi. Tidak bisa tidur lagi. Saya mandi lama dan hangat. Berpakaian dengan hati-hati, memilih setelan jas Italia yang harganya lebih mahal dari mobil yang saya kendarai. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya ingin mereka melihat siapa saya sebenarnya. Balas dendam ada harganya, dan saya bersedia membayarnya. Tapi bukan dengan uang, dengan kebenaran. Sore itu di kantor adalah yang terpanjang dalam hidup saya. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Saya meninjau file Bionusa Medica sekali lagi.
Bukan karena saya membutuhkannya, tetapi karena saya harus benar-benar yakin bahwa saya melakukan hal yang benar. Angka-angka tidak berbohong. Pramono telah menghancurkan perusahaan yang menjanjikan karena kesombongan murni. Dia telah memecat ilmuwan berbakat, termasuk putrinya sendiri, karena egonya tidak tahan dibantah. Pukul 9:30 malam saya menelepon Putri Lestari, mantan kolega Kartika di Bionusa. Putri dan saya pernah bertemu di beberapa konferensi industri, dan dia selalu jujur tentang tantangan bekerja di bidang bioteknologi. Yang lebih penting, dia adalah saksi mata bagaimana Pramono memperlakukan timnya. Putri, ini Bima Wijaya, suami Kartika. Semoga saya tidak mengganggu. Bima, tentu saja tidak. Bagaimana kabar Kartika? Nah, dia baik-baik saja. Sebenarnya saya menelepon tentang hal lain. Saya sedang meneliti Bionusa Medica untuk kemungkinan investasi dan ingin tahu perspektif Anda tentang kemampuan penelitian mereka. Putri diam sejenak. Suara napasnya di telepon terdengar terlalu keras di keheningan kantor saya. Bima, bolehkah saya berbicara terus terang? Silakan. Pramono Adiwijaya adalah bencana berjalan. Ilmuwan brilian, basis penelitian yang solid. Tetapi pria itu tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menjalankan perusahaan bioteknologi. Dia memperlakukan tim peneliti seperti pekerja pabrik dan membuat keputusan berdasarkan ego daripada data ilmiah. Bisa berikan saya contoh? Peluncuran neurotrofin. Kami punya data uji coba selama 6 bulan yang menunjukkan bahwa senyawanya tidak cukup stabil untuk uji klinis. Kartika menulis analisis 20 halaman yang menjelaskan dengan tepat mengapa itu akan gagal. Pramono mengabaikannya, memaksakan peluncuran dan kehilangan hampir 9 miliar rupiah ketika BPOM menolak aplikasi tersebut. Apa yang terjadi pada Kartika setelah itu? Pramono menyalahkannya atas kegagalan itu. Dia bilang Kartika bersikap negatif dan tidak berkomitmen pada kesuksesan perusahaan. Dia membuat lingkungan kerjanya menjadi sangat beracun, sehingga dia harus pergi. Saya jujur, itu menghancurkan hati saya. Kartika adalah salah satu peneliti paling berbakat yang pernah bekerja dengan saya. Dia punya masa depan cerah di Bionusa, bisa saja menjadi direktur penelitian dalam beberapa tahun. Pramono menghancurkan itu karena dia tidak bisa mengakui bahwa dia salah. Dan ilmuwan lain yang dipecat, 3 orang kehilangan pekerjaan mereka saat itu. Semua dari kami yang menentang peluncuran. Pramono ingin membuat contoh, menunjukkan bahwa mempertanyakannya memiliki konsekuensi. 2 dari mereka benar-benar meninggalkan Indonesia, pergi bekerja di startup di Boston. Dia menyia-nyiakan bakat luar biasa, karena egonya tidak membiarkannya menerima kritik konstruktif. Setelah saya menutup telepon, saya tetap di kantor sampai hampir tengah malam, memikirkan semua yang telah diceritakan Putri. Pemandangan dari jendela saya menunjukkan Jakarta yang bercahaya, jutaan lampu berkelip dalam kegelapan. Setiap lampu mewakili seseorang, sebuah cerita, sebuah kehidupan. Dan di sanalah saya akan mengubah secara drastis setidaknya 3 kehidupan. Pramono tidak hanya menghina saya di makan malam keluarga. Dia telah menghancurkan karir Kartika karena dia berani mengatakan kebenaran tentang keputusan buruknya. Investasi 45 miliar yang telah saya siapkan tidak hanya menyelamatkan perusahaannya. Itu akan menghargai tahun-tahun kesombongan dan penilaian yang buruk. Itu akan memvalidasi keyakinannya bahwa dia selalu benar, bahkan ketika dia salah secara katastrofik. Lebih penting lagi, itu berarti Kartika tidak akan pernah harus memilih antara ayahnya dan suaminya. Dia bisa menjaga kedua hubungan itu tetap utuh. Tidak pernah menghadapi fakta bahwa dia tetap diam, sementara ayahnya menghancurkan saya. Tapi sekarang dia harus memilih, dan berdasarkan semua yang telah saya pelajari tentang Pramono Adiwijaya, saya merasa sudah tahu pilihan mana yang akan dia buat. Saya tiba di rumah setelah pukul 1 pagi. Rumah itu gelap dan terlalu sunyi. Saya naik ke kamar yang dulu menjadi milik kami dan menatap tempat tidur yang kosong. Saya teringat malam pertama Kartika di sana. Tepat setelah pernikahan, dia tertawa melihat saya menaruh bunga di setiap ruangan. Kelopak mawar violet bunga matahari. Kamu agak norak ya? Sama sih katanya, tapi dia tersenyum. Kemana perginya Kartika yang itu? Kapan dia mulai melihat saya melalui mata ayahnya, bukan matanya sendiri? Pukul 6 pagi saya sudah bangun lagi. Saya minum kopi hitam kental
dan meninjau pesan-pesan terjadwal untuk terakhir kalinya. Pesan pertama untuk Kartika sederhana dan langsung. Yang kedua untuk Pramono bahkan lebih singkat. Keduanya berisi informasi yang sama menghancurkannya, tetapi nadanya sama sekali berbeda. Untuk Kartika, ada penyesalan. Untuk Pramono hanya ada fakta. Pukul 9.58 pagi, saya duduk di meja kantor saya dan menunggu. Ponsel saya ada di depan saya, menghadap ke bawah. Saya bisa mendengar detak jam di dinding. Setiap detik menggema dalam keheningan. Tepat pukul 10, telepon bergetar 2 kali. Pesan-pesan telah terkirim. Tidak ada jalan untuk kembali. 3 menit kemudian telepon saya mulai berdering. Itu Kartika. Saya mengangkatnya pada dering ketiga. Bima, suaranya keluar dalam bisikan serak. Apa yang telah kamu lakukan? Aku mengatakan yang sebenarnya. Kamu menghancurkan ayahku. Kamu menghancurkan perusahaannya. Bagaimana bisa? Saya menarik napas dalam-dalam, memilih kata-kata saya dengan hati-hati. Kartika, ayahmu memanggilku sampah tidak berguna di depan seluruh keluargamu. Dia memperlakukanku seperti tidak ada apa-apanya selama 3 tahun. Dan kamu tidak pernah sekalipun membelaku. Jadi ini balas dendam. Sekecil itukah dirimu? Kata kecil bergema di kepala saya. Kecil. Seolah-olah membela martabat saya adalah sesuatu yang tidak penting. Seolah-olah menuntut rasa hormat dasar adalah kepicikan. Ini bukan balas dendam, Kartika. Ini konsekuensi. Ayahmu telah menghabiskan bertahun-tahun memperlakukan orang seperti sampah. Para ilmuwan yang bekerja untuknya, kamu, aku. Sudah waktunya dia belajar bahwa tindakan memiliki konsekuensi. Saya mendengarnya terisak di seberang telepon. Bimaku mohon, kita bisa memperbaiki ini. Aku akan bicara dengannya. Aku akan membuatnya meminta maaf dengan tulus. Aku akan membuatnya berubah. Kamu punya 3 tahun untuk melakukan itu. 3 tahun makan malam yang memalukan. Komentar kejam diperlakukan sebagai bawahan. Dan kamu tetap diam. Jadi tidak, Kartika. Kita tidak bisa memperbaiki ini. Karena masalahnya bukan hanya ayahmu. Itu juga kamu. Dia menutup telepon di wajah saya. 5 menit kemudian, telepon saya berdering lagi. Kali ini Pramono. Dan dia sudah berteriak bahkan sebelum saya mengatakan halo bajingan kau. Kau pikir ini lucu? Kau pikir kau bisa menghancurkan perusahaanku karena aku menyakiti perasaanmu yang cengeng itu? Pak Pramono, saya rasa Bapak salah paham situasinya. Aku tidak salah paham apa-apa. Kartika memberitahuku semuanya. Kaulah investornya. Kaulah yang mundur. Itu benar. 23 orang bekerja untukku, Bima. 23 keluarga bergantung pada perusahaan ini. Apa kau rela menghancurkan mereka semua? Karena aku mengatakan beberapa hal yang tidak kau sukai. Sebenarnya, Pak Pramono, saya rela membiarkan perusahaan Anda berhasil atau gagal berdasarkan kemampuannya sendiri, tanpa uang saya menopangnya. Kita punya kesepakatan. Kita punya kesepakatan awal yang saya pilih untuk tidak ditandatangani. Tidak ada hukum yang dilanggar. Tidak ada kontrak yang dilanggar. Pengacara saya sudah menjelaskannya dengan sangat baik. Di dalam dokumentasi, Pramono diam sejenak. Ketika dia berbicara lagi, suaranya berbeda, lebih kecil. Ada nada putus asa yang belum pernah saya dengar sebelumnya, dan untuk sesaat saya hampir merasa kasihan. Apa yang kau mau? Tidak ada, Pak Pramono. Saya tidak mau apa-apa dari Bapak. Pasti ada sesuatu. Uang permintaan maaf resmi. Apa? Saya ingin Bapak mengerti bagaimana rasanya membutuhkan seseorang yang Bapak anggap tidak berguna. Saya ingin Bapak tahu bagaimana rasanya diremehkan oleh seseorang yang memegang masa depan Bapak di tangannya. Saya ingin Bapak merasakan persis apa yang Bapak buat. Saya rasakan selama 3 tahun. Saya menutup telepon dan mematikan ponsel saya sepenuhnya. Saya butuh keheningan. Saya butuh waktu untuk memproses apa yang baru saja saya lakukan. Karena terlepas dari semua pembenaran, terlepas dari semua kemarahan yang terpendam, sebagian dari diri saya tahu bahwa saya baru saja melewati batas. Saya telah menggunakan kekuatan finansial saya sebagai senjata. Saya telah menjadi persis seperti orang yang selalu saya benci di dunia bisnis. Tetapi kemudian saya teringat wajah Kartika di pesta ulang tahun itu. Rasa malu di wajahnya, bukan malu karena perilaku ayahnya, tetapi malu karena saya. Dan rasa bersalah itu hilang. Hari-hari berikutnya terasa kabur. Kartika tidak pulang. Pramono menelepon 17 kali lagi, tetapi saya tidak menjawab. Pengacara saya menangani semua komunikasi formal.
Bionusa Medica secara resmi tanpa investor utamanya, dan berita itu menyebar di komunitas bioteknologi seperti api di padang kering. Dua investor lain yang sedang mempertimbangkan untuk masuk ke perusahaan menjadi takut dengan situasi tersebut dan menarik diri. Rasio utang terhadap pendapatan Bionusa lebih buruk dari yang diketahui kebanyakan orang. Dan ketika investor anonim sebesar saya mundur, itu menimbulkan tanda bahaya besar. Mengapa dia pergi? Apa yang dia lihat di pembukuan yang tidak kita lihat? Spekulasi itu tak terhindarkan dan merusak. Seminggu kemudian saya menerima surat cerai. Kartika menyerahkannya secara pribadi. Muncul di kantor tanpa pemberitahuan. Dia tampak berbeda. Rambutnya diikat sanggul berantakan, tanpa riasan, lingkaran hitam di bawah matanya. Dia sepertinya tidak tidur nyenyak selama berhari-hari. Aku sudah tanda tangan, katanya, meletakkan amplop di meja saya. Aku tidak mau apa-apa. Kamu bisa ambil rumahnya, perabotannya, semuanya. Kartika, tidak Bima. Kamu sudah menjelaskan dengan sangat gamblang bagaimana perasaanmu. Dan aku sadar kamu benar. Aku memilih ayahku daripada kamu setiap saat. Aku diam ketika seharusnya aku bicara. Dan sekarang dia membayarnya. Kita berdua membayarnya. Aku menatapnya, benar-benar menatapnya. Dan melihat sesuatu yang tidak kuduga. Bukan kemarahan atau kebencian. Itu adalah penerimaan. Kesedihan yang mendalam dan pasrah. Aku sudah menghadapi ayahku, lanjutnya suaranya sedikit pecah. Aku mengatakan padanya persis apa yang kupikirkan tentang perilakunya. Tentang bagaimana dia memperlakukanku ketika aku di Bionusa. Tentang bagaimana dia memperlakukanmu. Aku bilang dia telah menghancurkan karierku dan sekarang menghancurkan pernikahanku. Apa katanya? Bahwa aku terlalu dramatis. Bahwa aku membiarkanmu memanipulasiku. Bahwa kamu adalah seorang oportunis yang telah menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Dia tertawa tanpa humor. Lucu kan? Bahkan sekarang, bahkan setelah tahu kamu punya aset 600 miliar, dia masih berpikir akulah yang tertipu. Maafkan aku. Jangan. Kamu benar tentang dia. Dan kamu juga benar tentang aku. Aku tidak punya keberanian untuk membelamu. Aku tidak punya keberanian untuk menghadapinya. Dan sekarang semua orang membayar harga untuk kepengecutanku. Kartika meninggalkan kantor dan saya tidak mengejarnya. Bukan karena saya tidak peduli, tetapi karena saya tahu tidak ada yang bisa saya katakan yang akan mengubah apapun. Beberapa kerusakan bersifat permanen, beberapa hubungan tidak dapat bertahan dari kebenaran. Dalam minggu-minggu berikutnya, saya menyaksikan dari jauh saat kerajaan Pramono Adiwijaya runtuh, Bionusa Medica melakukan serangkaian PHK. 8 karyawan pada awalnya, lalu 5 lagi. Laboratorium sekunder di Bandung ditutup. Koran-koran bisnis mulai meliput ceritanya, berfokus pada penarikan misterius investor utama. Sebuah artikel yang sangat rinci di Bisnis Indonesia mengutip beberapa mantan karyawan yang melukiskan gambaran sebuah perusahaan yang berjuang dengan masalah kepemimpinan dan keputusan strategis yang buruk. Pramono menolak berkomentar, tetapi kerusakan telah terjadi. Reputasinya di industri hancur. Tidak ada yang mau berinvestasi di perusahaan yang dijalankan oleh seseorang yang dikenal mengabaikan nasihat ilmiah dan memperlakukan karyawan berbakat dengan buruk. 3 bulan setelah konfrontasi terakhir, Pramono menjual rumah mewahnya di Pondok Indah. Properti senilai 15 miliar rupiah yang sangat dibanggakannya, dengan kolam renang berpemanas dan lapangan tenis, sekarang memiliki papan dijual di depannya. Dia melikuidasi semua yang dia bisa untuk menjaga Bionusa tetap hidup selama beberapa bulan lagi. Rumah liburan di puncak dijual dengan harga di bawah pasar. Mercedes yang dia kendarai diganti dengan Corolla bekas. Bahkan keanggotaan klub golf dibatalkan. Pramono Adiwijaya sedang mengalami kejatuhan yang telah saya atur. Jatuh dari tumpuan yang dia bangun sendiri dengan uang warisan dan kesombongan yang membengkak. Suatu hari, beberapa bulan kemudian saya kebetulan melewati rumahnya. Saya tidak merencanakannya, tetapi takdir memiliki selera humor yang aneh. Saya melihatnya di taman depan, berjongkok mencabuti rumput liar dari petak bunga. Dia mengenakan kaos tua dengan noda dan celana pendek pudar. Tidak ada lagi tukang kebun, tidak ada lagi asisten rumah tangga, tidak ada lagi sopir. Hanya dia berkeringat dan lelah, berjuang melawan gulma di taman yang dulu terawat sempurna. Dia mengangkat pandangannya saat mobil saya lewat, dan mata kami bertemu sejenak. Tidak ada kemarahan dalam tatapan itu. Tidak ada kebanggaan. Hanya kelelahan,
Kelelahan yang dalam dan menusuk dari seorang pria yang akhirnya mengerti bahwa tindakannya memiliki konsekuensi. Dan kemudian dia kembali mencabuti rumput liar, seolah-olah saya tidak ada. Seolah-olah semua itu tidak penting lagi. Dan mungkin memang tidak penting, karena balas dendam saya temukan tidak membawa kepuasan yang kita bayangkan. Itu hanya membawa perasaan hampa dari keadilan yang terpenuhi dan pertanyaan yang tak terhindarkan, apakah itu sepadan? 6 bulan berlalu seperti badai yang lambat. Setiap minggu membawa berita baru tentang Bionusa Medica. Pertama adalah pemotongan staf, kemudian penutupan seluruh departemen. Tim pengembangan yang telah menciptakan beberapa penelitian paling menjanjikan dalam terapi gen di Indonesia dibubarkan, para ilmuwan tersebar ke perusahaan lain atau negara lain. Saya menerima telepon dari Putri Lestari pada bulan April. Dia sekarang berada di Boston, bekerja untuk sebuah startup bioteknologi yang baru saja mengumpulkan dana $50 juta. Bima, aku perlu memberitahumu sesuatu, katanya. Suaranya ragu-ragu yang membuatku waspada. Bionusa akan menyatakan bangkrut. Ini resmi. Pengacara akan mengumumkannya minggu depan. Saya diam memproses informasi itu. Sebagian dari diri saya tahu ini akan datang. Angka-angka tidak berbohong. Tetapi mendengarnya dengan lantang membuatnya menjadi nyata dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh laporan keuangan. Bagaimana kabar Pramono? Saya bertanya, mengejutkan diri saya sendiri karena peduli. Putri menghela napas. Mereka bilang dia menerima posisi konsultan di Indofarma, kantor kecil dekat Bandara Halim Perdana Kusuma. Gaji 250 juta setahun. Untuk seorang pria yang biasa menghasilkan 1,5 miliar, itu adalah penurunan yang brutal. Dan Kartika, dia juga di Boston. Dia mendapat posisi di Institut Penelitian Biomedis Cambridge. Dia menerbitkan lagi Bima. 3 artikel dalam 4 bulan terakhir. Dia menemukan suaranya dalam sains, meskipun dia tidak menemukannya dalam pernikahan kalian. Setelah saya menutup telepon, saya menatap keluar jendela kantor saya selama berjam-jam. Jakarta terbentang di bawah, kacau dan bersemangat. Tidak peduli dengan drama-drama kecil manusia yang terjadi di setiap gedung, di setiap apartemen. Berapa banyak cerita lain seperti cerita saya yang sedang berlangsung pada saat itu. Berapa banyak orang lain yang memilih antara kebanggaan dan pengampunan, antara balas dendam dan belas kasihan. Berita kebangkrutan Bionusa muncul pada hari Selasa berikutnya. Bisnis Indonesia mendedikasikan setengah halaman untuk ceritanya. Melacak naik turunnya Pramono Adiwijaya. Artikel itu menyebutkan investor misterius yang telah menarik diri. Tetapi nama saya tetap terlindungi oleh lapisan struktur perusahaan. Hanya segelintir orang yang tahu kebenaran sepenuhnya, dan saya lebih suka begitu. Yang tidak disebutkan dalam artikel itu adalah 23 keluarga yang terkena dampak. Teknisi laboratorium yang kehilangan pekerjaan mereka. Ilmuwan yang harus meninggalkan penelitian bertahun-tahun. Resepsionis yang telah bekerja di sana selama 12 tahun. Dan sekarang harus memulai dari nol pada usia 54 tahun. Mereka adalah kerusakan kolateral dalam perang pribadi saya melawan Pramono Adiwijaya. Kesadaran ini menghantui saya di malam hari. Berbaring di tempat tidur king size di rumah yang terlalu kosong, saya bertanya-tanya, apakah saya telah membuat pilihan yang tepat? Apakah membela martabat saya sepadan dengan karier yang hancur? Apakah ego saya yang terluka membenarkan begitu banyak kehancuran kolateral? Jawabannya tidak pernah datang. Hanya keheningan dini hari dan suara lalu lintas Jakarta yang jauh. Pada bulan Juni, saya membuat keputusan. Saya menjual rumah di Pondok Indah. Saya tidak bisa lagi tinggal di sana, dikelilingi oleh kenangan pernikahan yang gagal, kehidupan yang tidak ada lagi. Setiap ruangan memiliki kenangan. Dapur tempat Kartika membuat panekuk pada hari Minggu. Ruang tamu tempat kami menonton film sambil berpelukan di sofa. Kamar tempat kami merencanakan masa depan yang tidak pernah datang. Saya pindah ke Surabaya, di mana saya membuka kantor baru untuk Nusantara Capital. Kota itu berbeda dari Jakarta. Lebih tenang, lebih teratur, tidak terlalu kacau. Tepat seperti yang saya butuhkan. Jawa Timur memiliki komunitas bisnis yang sedang tumbuh, startup teknologi yang menjanjikan, dan jarak yang cukup dari kenangan yang menghantui saya. Bulan pertama di Surabaya terasa aneh. Saya tidak mengenal siapapun. Saya tidak punya sejarah di sana. Itu adalah halaman kosong.
dan itu sekaligus membebaskan dan sepi. Saya menyewa sebuah apartemen di Darmo, kecil dan modern, dengan pemandangan ke arah kota. Saya menghabiskan pagi hari berlari di sekitar Taman Bungkul, memperhatikan keluarga-keluarga berpiknik, pasangan-pasangan berjalan bergandengan tangan, anak-anak memberi makan angsa. Perlahan saya mulai membangun kembali investasi baru, proyek baru, koneksi baru. Saya bertemu dengan sekelompok pengusaha muda yang mengembangkan platform telemedis yang memiliki potensi nyata. Saya menginvestasikan 2 miliar dan menjadi penasihat. Kali ini, saya tidak tetap anonim. Saya menaruh nama saya, wajah saya, reputasi saya di belakang proyek tersebut. Sangat membebaskan untuk tidak lagi bersembunyi. Saya menemukan bahwa saya telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk melindungi anonimitas saya, sehingga saya lupa bagaimana rasanya menjadi diri saya sendiri secara publik tanpa lapisan perlindungan perusahaan. Suatu hari di bulan September, saat minum kopi di sebuah kedai kopi di Darmo, saya melihat seorang pria yang tampak familiar masuk. Butuh beberapa detik bagi saya untuk mengenalinya. Itu adalah Budi, saudara ipar Pramono, ahli bedah jantung yang hadir di makan malam ulang tahun yang membawa bencana itu. Dia melihat saya pada saat yang sama, dan sejenak tatapan kami terkunci. Saya melihat pengakuan di wajahnya, lalu rasa canggung. Dia ragu-ragu, jelas mempertimbangkan apakah harus berpura-pura tidak melihat saya. Tapi kemudian dia berjalan ke meja saya. "Bima," katanya, suaranya hati-hati. "Boleh saya duduk?" Saya menunjuk ke kursi kosong. Budi memesan kopi dan kami terdiam dalam keheningan yang canggung selama beberapa detik. "Saya datang ke Surabaya untuk kongres medis." Akhirnya dia berkata, "Tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Saya pindah beberapa bulan yang lalu." Saya dengar dia mengaduk gula di kopinya secara obsesif. Saya juga dengar tentang Bionusa, tentang kamu sebagai investornya. Saya mengangkat alis. Pramono yang memberitahu, tidak secara langsung, tapi orang-orang bicara, dunia bisnis di Jakarta lebih kecil dari yang terlihat. Dia menyesap kopinya. "Dengar, saya ingin meminta maaf padamu untuk makan malam itu. Seharusnya saya mengatakan sesuatu ketika Pramono menyerangmu seperti itu." "Kenapa tidak?" Budi tertawa tanpa humor. "Takut mungkin. Pramono adalah tipe orang yang tidak kamu lawan jika ingin menjaga kedamaian dalam keluarga. Tapi setelah semuanya terjadi, ketika kebenaran terungkap, saya sadar bahwa kedamaian dengan mengorbankan martabat orang lain bukanlah kedamaian sejati. Itu hanya kepengecutan dengan nama lain." "Bagaimana keadaannya?" Saya bertanya, meskipun tidak yakin apakah saya benar-benar ingin tahu. "Hancur," kata Budi sederhana. "Bukan hanya secara finansial, meskipun itu juga, tapi secara emosional. Dia kehilangan perusahaannya, rumahnya, statusnya. Dia juga kehilangan Kartika. Dan saya pikir itulah yang paling menyakitkan. Dia tidak lagi berbicara dengannya. Dia pindah ke Amerika Serikat dan memblokir nomornya. Dan istrinya. Marsha masih bersamanya, tapi sulit. Dia berasal dari keluarga yang punya uang sendiri. Jadi secara finansial mereka bertahan. Tapi pernikahannya tegang. Dia menyalahkannya karena kehilangan segalanya. Dia bilang jika dia tidak begitu sombong, begitu buta, semua ini tidak akan terjadi." Saya diam menyerap informasi itu. Sebagian dari diri saya merasakan kepuasan yang kelam. Pramono mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Tapi bagian lain, yang lebih kecil dan lebih tenang, merasakan sesuatu yang mendekati rasa kasihan. "Menurutmu aku bertindak terlalu jauh?" Saya bertanya. Budi berpikir sejenak. "Sejujurnya, saya pikir Pramono perlu belajar pelajaran ini. Tapi 23 orang yang kehilangan pekerjaan mereka di Bionusa mungkin tidak pantas berada di tengah-tengahnya. Begitu juga Kartika yang kehilangan ayah dan suaminya. Tentu saja dia benar. Balas dendam tidak pernah bisa dilakukan secara presisi. Selalu ada kerusakan kolateral. Selalu ada orang tak bersalah yang terjebak dalam baku tembak. Apakah kamu masih berhubungan dengan Kartika?" Saya bertanya semitikan. "Dia baik-baik saja, Bima. Sangat baik sebenarnya. Dia fokus pada pekerjaannya, menerbitkan penelitian inovatif. Dia juga bertemu seorang profesor dari MIT. Tampaknya bahagia. Berita itu seharusnya membuat saya sedih, tetapi anehnya itu membawa kelegaan. Kartika telah move on. Dia sedang membangun kehidupan yang seharusnya dia miliki sejak awal, bebas dari ayah yang mengendalikan,
dan suami yang menggunakan kekuatan finansial sebagai senjata. Aku ikut senang untuknya, kataku, dan aku sadar itu benar. Budi menghabiskan kopinya dan berdiri. Jaga dirimu, Bima. Dan sekadar informasi, aku pikir kamu pantas mendapatkan rasa hormat. Cara kamu mendapatkannya memang dipertanyakan, tapi fakta bahwa kamu pantas mendapatkannya tidak pernah diragukan. Setelah dia pergi, saya duduk di kedai kopi selama 1 jam lagi, memperhatikan orang-orang berlalu lalang di jalan. Surabaya cerah. Hari musim semi yang sempurna yang membuatmu lupa bahwa musim dingin pernah ada. Dan saya menyadari sesuatu yang penting. Balas dendam telah memberiku keadilan tetapi tidak memberiku kedamaian. Pramono membayar kesalahannya, tetapi saya juga membayarnya. Dengan rasa bersalah, dengan malam-malam tanpa tidur, dengan kesadaran bahwa saya telah menggunakan kekuatan saya dengan cara yang tidak pernah saya inginkan. Saya mengambil telepon dan menelepon Tirta, pengacara saya. Tirta, aku butuh kamu untuk meneliti sesuatu untukku. Karyawan yang dipecat dari Bionusa. Kau ingin daftar lengkap dengan informasi kontak. Untuk apa? Aku akan membuat dana kompensasi. 1,5 miliar rupiah dibagi di antara mereka, berdasarkan masa kerja dan kebutuhan finansial. Anonim. Bima. Itu tidak akan membatalkan apa yang telah terjadi. Aku tahu. Tapi itu akan membantu orang-orang yang tidak pantas disakiti dalam prosesnya. 2 minggu kemudian, dana itu didirikan. Setiap mantan karyawan Bionusa menerima cek dengan surat yang menjelaskan bahwa itu adalah kompensasi dari investor anonim yang mengakui dampak perubahan di perusahaan. Itu tidak banyak, tetapi itu adalah sesuatu. Langkah kecil menuju perbaikan kerusakan kolateral dari perang pribadi saya. Responsnya langsung dan emosional. Saya menerima surat melalui pengacara. Pesan terima kasih, cerita tentang bagaimana uang itu telah membantu seorang teknisi laboratorium menggunakannya untuk membayar sekolah anaknya. Seorang ilmuwan junior menggunakannya untuk pindah ke pekerjaan baru di kota lain. Setiap cerita mengingatkan saya bahwa tindakan memiliki efek riak, menyentuh kehidupan yang tidak pernah kita bayangkan akan terpengaruh. Pada bulan Desember, setahun setelah konfrontasi terakhir dengan Pramono, saya menerima surat tak terduga, itu dari Kartika, dikirim dari alamatnya di Boston. Tangan saya sedikit gemetar saat saya membuka amplop. Surat itu pendek, ditulis tangan dengan tulisan tangan halus yang saya kenal baik. Bima, aku dengar tentang dana yang kamu buat untuk karyawan Bionusa. Itu tindakan yang baik, lebih dari baik, itu benar. Aku menghabiskan seluruh tahun ini memikirkan semua yang terjadi, tentang pilihan yang kubuat, tentang kata-kata yang tidak kuucapkan, tentang pernikahan yang kita hilangkan. Dan akhirnya aku mengerti sesuatu yang penting. Kamu benar, aku memilih ayahku daripada kamu berkali-kali, sehingga akhirnya tidak ada lagi pernikahan yang bisa diselamatkan. Dan ketika kamu menarik investasi, itu bukan kekejaman. Itu adalah caramu akhirnya membela diri dengan satu-satunya cara yang kamu tahu. Ayahku meneleponku minggu lalu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku mengangkatnya. Dia menangis, Bima. Dia meminta maaf untuk semuanya, atas cara dia memperlakukanmu, atas cara dia menghancurkan karierku di Bionusa, karena membiarkan egonya merusak hubungan penting. Dia bilang dia kehilangan semua yang penting saat mencoba membuktikan bahwa dia lebih baik dari semua orang. Aku belum siap untuk memaafkannya sepenuhnya, tapi aku sedang binge. Sama seperti aku mencoba memaafkan diriku sendiri, karena tidak menjadi istri yang pantas kamu dapatkan. Aku harap kamu menemukan kedamaian dimanapun kamu berada. Aku harap kamu menemukan seseorang yang akan membelamu dengan cara yang tidak pernah kulakukan. Dan aku harap pada akhirnya kamu juga bisa memaafkan dirimu sendiri. Dengan tulus, Kartika, saya melipat surat itu dengan hati-hati dan meletakkannya di laci. Saya tidak membalasnya. Tidak perlu. Kartika telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Dan saya telah menerima satu-satunya hal yang benar-benar penting. Bukan permintaan maaf, tetapi pengakuan. Pemahaman bahwa apa yang terjadi adalah hasil dari pilihan yang kita semua buat. Pramono Adiwijaya belajar apa artinya dibuang, diabaikan, dan dianggap tidak berguna oleh orang-orang yang memegang masa depannya di tangan mereka. Dia menemukan bahwa rasa hormat bukanlah sesuatu yang bisa kamu tuntut atau warisi.
Itu adalah sesuatu yang kamu peroleh melalui caramu memperlakukan orang lain, terutama ketika kamu pikir mereka tidak bisa melawan. Dan saya juga belajar sesuatu. Saya belajar bahwa balas dendam, betapapun dibenarkan kelihatannya, selalu membawa beban. Saya belajar bahwa kekuasaan harus digunakan dengan hati-hati, karena riak tindakan kita menjangkau jauh lebih jauh dari yang kita bayangkan. Saya belajar bahwa terkadang balas dendam terbaik adalah dengan membiarkan seseorang menghadapi konsekuensi alami dari karakternya sendiri. Tetapi saya juga belajar bahwa keadilan tanpa belas kasihan hanyalah kekejaman dengan nama lain, dan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada menghancurkan mereka yang menyakiti kita, tetapi dalam memilih kapan menggunakan kekuatan kita dan kapan memilih belas kasihan. Hari ini, 3 tahun kemudian, saya menjalankan sebuah perusahaan investasi yang sukses di Surabaya. Nama saya tertera pada bisnis yang saya lakukan. Saya tidak lagi bersembunyi. Dan ketika saya mempertimbangkan investasi baru, saya selalu bertanya pada diri sendiri, tidak hanya apakah itu akan menguntungkan, tetapi apakah itu akan benar. Terkadang saya masih memikirkan Pramono, bekerja di kantornya dekat bandara, seorang pria yang memiliki segalanya dan kehilangannya, karena tidak bisa melihat nilai pada orang-orang di sekitarnya. Dan terkadang saya memikirkan Kartika, bersinar di Boston. Akhirnya bebas menjadi ilmuwan luar biasa seperti yang seharusnya. Adapun saya belajar bahwa orang yang paling tidak berguna di ruangan seringkali adalah orang yang memiliki semua kekuatan. Tetapi saya juga belajar bahwa memiliki kekuatan tidak berarti kamu harus menggunakannya. Terkadang kekuatan sejati terletak pada mengetahui kapan harus menyimpan pedang, bahkan ketika kamu memiliki hak penuh untuk mengeluarkannya. Hidup terus berjalan, bisnis berkembang, luka sembuh, meninggalkan bekas luka yang mengingatkan kita tentang siapa kita dulu dan siapa yang kita pilih untuk menjadi. Dan pada akhirnya, saya menemukan bahwa balas dendam tidak pernah membawa kedamaian yang dijanjikannya, tetapi tanggung jawab, melakukan apa yang benar meskipun sulit, dan memilih belas kasihan bahkan ketika kemarahan akan dibenarkan. Hal-hal itu membawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Mereka membawa kemampuan untuk melihat ke cermin dan mengenali orang yang balas menatap. Dan itu, saya sadari, selalu lebih berharga daripada balas dendam apapun.